Saya ada di tengah adik-adik yang dari mana kalian? Bogor. Dari Bogor jualan apa? Sate. Dari Bogor, terus kalian katanya sering dibantu Kak Olga, betul? Betul. Dibantu, pernah ketemu nggak tapi? Pernah. Ini suaranya bisa sama ya? Ya, coba kita tanya. Udah makan? Udah. Kalian cowok kan ya? Iya. Oh, baru berubah. Karena tadi jawabnya tuh bisa sama semua gitu. Ini Umlah, ini Ica. Oke, kita mau ngobrol sama mereka. Mereka ini dari Rumah Doa Anak Yatim. Dan mereka sering sekali mendapatkan bantuan dari Kak Olga Saputra. Betul ya? Coba Om ngobrol sama kalian berdua Om ajak ke atas panggung. Yuk, sayang. Wah, langsung rebutan kursinya. Dok. Ini Umlah sama Ica. Halo. Ini katanya Kak Olga Saputra itu deket banget sama mereka berdua. Anak kesayangan. Anak Kalau kesayangan. datang ke sana pasti yang dicari berdua katanya. Dan mereka suka diminta kalau ada acara ke rumah Kak Olga, betul ya? Betul. Sayang, kamu aja yang nanya ya. Nanya Kayaknya mereka bareng kalau ya saya tanya jawabannya. agak takut kan. Nah, pengen tahu tahu nggak sih kenapa kok kalian Enggak, memang bisa mereka jadi- kaku kayaknya lehernya saya. Nah, akhirnya nengok juga. grogi kali Om, Oh, nggak iya. biasa ya kan. Pengen tahu, pernah tahu nggak kenapa kok Kak Olga bisa selalu kalau ke sana nyarinya harus ada kalian, harus ketemunya sama kalian. Tahu nggak kenapa? Enggak tahu. Nggak tahu, tapi emang bener Olga selalu nyari Ica sama Umlah kalau ke sana ya. Iya. Biasanya diapain sama Olga kalau udah ketemu? Sering nyubit pipi, Nyubit pipi? cium tangan. Suka bercanda-bercanda gitu sama Kak Olga? Suka. Kok hostnya bingung nanyanya. Bingung ya Om? Kamu nggak profesional sih. Coba Saya tanya, yang coba. tanya, Gimana? Oke. Yang namanya Ica, angkat tangan. Silakan lanjutkan. Aku juga bisa. Hah? Kayak gitu doang mah aku juga Tapi bisa. dia Gak bereaksi. pakai suara. Iya, iya, Ica. bener. Kak Olga tuh orangnya kayak apa? Lucu, baik, Lucu. terus jelek apa cakep? Cakep. Cakep. Terus kamu sayang sama Kak Olga nggak? Sayang. Kak Olga sayang sama kamu nggak? Kan sama aja tuh jawabannya. Iya kan kita berusaha. Oh iya. Kak Olga suka joget-joget gak kalau depan kalian? Nah, nggak dijawab kan? Nggak dijawab. Iya. Bentar ya. Kalian suka lihat Kak Olga joget nggak? Kak. Tuh kan, saya dijawab. Oh iya ya. Sering nonton Kak Olga kalau ada lagi di TV nggak? Sering. Tuh, kan dijawab juga aku. Iya. Agak bingung ya. Kalian tahu Kak Olga itu siapa? Tahu. Nggak tahu? Tahu. Tahu siapa Kak Olga? Artis. Artis. Sering ketemu ya? Berarti sering ketemu Kak Olga? Sering. Seringnya sehari berapa kali? Makan obat kali sehari berapa kali? Udah ketemu berapa kali? Beberapa kali. Udah ketemu berapa Jawabannya kali? sama Udah semua berapa ya? kali? Ya. Kalau ketemu sama Kak Olga juga kalau ngejawab bareng. Ini diajarin apa di yayasannya? Jawabnya bisa sama semua ya. Saya agak bingung nih. Kita ada silakan Ustadz ya? Betul ya, Ustadz? Oke. Ada WHM-nya atau sudah pakai? Ya, Baik Ustadz, ini adalah Ustadz Dwi Susanto. Ya. Ustadz ini adalah yang mengurus atau apa? saya pemiliknya. Namanya Rumah Doa Anak Yatim. Rumah Doa Anak yatim. Jadi rumah tempatnya anak yatim untuk berdoa. berdoa untuk Allah. Jadi tamu datang ke tempat saya berdoanya ke Allah, bukan minta ke anak yatim. Kebanyakan kan orang datang anak yatim, doain Om Olga ya biar sembuh, bukan. Jadi Om Olga berdoanya ke Allah, anak yatim cuman amin gitu. Oh. Karena aminnya anak yatim bisa membelah langit sampai 7 lapis. Jadi 7 aras. Jadi Olga waktu pertama kali doain Om Olga ya, biar rezekinya bertambah, biar umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang. Saya bilang salah Om Olga. Yang benar adalah
rezeki panjang, umur panjang, kesehatan panjang. Ntar anak yatim, amin. Jadi anak yatim cuma ngaminin aja. Hanya mengamini saja. Iya, waktu Om Olga, penyakit saya sembuh, anak yatim, amin. Gitu. Oke, Nah, baik. kebanyakan orang salah persepsi, datang ke anak yatim, minta doanya anak yatim. Harusnya dia berdoanya ke Allah. Dia berdoanya ke Tuhan, anak yatim, aminin hajatnya dia. Oke. Kapan Olga pertama kali ke panti? 2013. 2013. Ya, Saya katanya waktu- sering memberikan sumbangan atau bantuan. Setuju. Jadi anak-anak yatim yang di depan tadi, Omlah sama Ica itu udah umroh. Jadi kita setiap tahun berangkatin anak yatim umroh sampai 50. Nah, sebagian yang di sini udah umroh dan udah nyium Hajar Aswad. Dan Wow. yang disukain Olga tuh yatimnya unik, yatim kurung. Yatim kurung tuh yatim yang ditinggal papahnya meninggal, dia masih di dalam perut ibunya. Jadi belum lahir itu bayinya, masih dalam perut ibunya, tapi bapaknya udah meninggal. Nah, itu namanya yatim kurung. Nah, kita punya sekitar 40-an sampai 50-an orang. Nah, Termasuk itu, mereka berdua ini. ya ini udah umroh ya, dan dia udah nyium Hajar Aswad. Dan Olga paling suka karena dia udah cium Hajar Aswad. Kalau ini yatim apa tadi? Yatim kurung. Yatim guru Kalau juga ini, mereka. ya, jadi yatim itu ada yang yatim biasa, waktu papahnya meninggal dia udah lahir. Atau yang belum lahir. Ada yang belum lahir. Kalau yang Ica lahir belum sama lahir. Ulan? Dia waktu itu udah lahir. Ada lagi Udah yang belum lahir oke. ya. Nah, kalau bantuan dari Olga sendiri itu sebesar apa sih? Olga kalau nyumbang tuh serogohnya kantongnya dia, tidak dihitung. Jadi berapa dia sumbang, dia rogoh kasih duitnya untuk anak-anak yatim. Dan Olga waktu itu pernah disaranin sama kita, Olga gimana kalau umroh? Olga belum siap Pak Haji untuk umroh, tapi Olga pengen apa yang Olga niatin hajatin terkabul. Nah, waktu itu kita punya ajarannya 5 Pak. 5 tuh 1, bangun pagi senyum. Kalau Islam dia sholat subuh, dia duha, dan kalau bisa tahajud. Dan yang terakhir bersedekah ke anak yatim. Nah, Olga baru jalanin yang 1 doang, sedekah bersama anak yatim. Tapi subhanallah di saat dia meninggal, yang menghantarkan dia ribuan. Gimana kalau dia udah menjalankan yang 5 ajaran itu gitu. Ini mereka umroh dibiayai oleh Olga atau gimana? Umroh tuh dibiayain sama donatur. Jadi ada tamu-tamu kita yang pada datang ke anak yatim hajatnya terkabul, dia berangkatin umroh. Dan Olga salah satu ngasih uang saku buat anak yatim umroh setiap tahun. Setiap tahun? Iya. Oke. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, di saat dia sakit di rumah sakit Pondok Indah waktu itu, dia luar biasa care-nya kan anak yatim. Makanya kita ada acara yasinan setiap malam di rumah sakit Pondok Indah selama Olga di rumah sakit. Selama Olga di rumah sakit? Iya. Oke, wow. Oke, terima kasih banyak Pak Haji. Terima Iya, kasih banyak Pak Haji. Dokter, balik lagi ke masalah tadi meningitis tersebut, dokter. Berarti kalau ini kan saya ada 2 adik-adik nih, dok. Berarti penyakit ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja di usia berapa saja? Betul. Nggak pandang bulu dia ya? Nggak pandang bulu. Nggak pandang bulu. Dan maaf, kemungkinan sembuhnya? Kalau sudah terkena? Ya kembali lagi pada stadium apa dia kena. Kalau semakin awal, semakin besar peluang untuk sembuhnya. Pencegahannya? Pencegahan untuk penyakit kita terfokus di meningitis, tapi pada umumnya penyamai penyakit infeksi itu tidak akan menyerang kita selama daya tahan tubuh kita baik. Berarti apa? Vitamin kah atau cukup istirahat atau apa? Istirahat, vaksinasi boleh, terus Meningitis ada vaksinasinya? ada, tapi biasanya dia spesifik untuk jenis kuman tertentu. Karena meningitis tidak hanya si kuman A yang bisa menyebabkan, tidak hanya si kuman B. Tapi untuk biasanya misalnya kita vaksinasi ketika kita akan umroh, itu udah datanya. Di Saudi sana kumannya kuman A dan kuman B, maka yang divaksin adalah A dan B. Oke, baik. Nah, kalau di Indonesia sendiri, seberapa besar sih penyakit ini menyerang kita? Berapa persen orang yang terkena? Ada datanya tidak? Saya terus terang tidak tahu datanya, tapi seberapa banyak? Cukup banyak. Cukup banyak. Cukup banyak. Cukup banyak. Terutama dok karena Terutama kalau di Indonesia paling sering karena TBC.
Karena TBC, Paling paling sering. bisa karena TBC. TBC ada vaksinasinya juga kan, nggak salah? Waktu kecil BCG, BCG ya dok ya. waktu kecil. BCG waktu kecilnya. Cuman kan memang kalau kita vaksinasi yang saya tahu kan memang bukan berarti kita tidak akan seumur hidup terkena penyakit itu kan. Tapi maksudnya kalaupun terkena mungkin menghindari supaya terjadi komplikasi yang lebih lanjut. Iya. Itu betul tidak sih seperti itu? Dibikin lebih lebih mild soft lah ya. lebih soft gitu ya. Oke, baik. Buat Anda yang ingin memberikan donasi ke Anissa, sekali lagi ini kita naikkan template-nya di bawah. Jadi uang ini akan diberikan langsung ke orang tuanya. Maaf sekali karena Anissa dan Ibu Ira harus ke belakang karena Anissanya udah mulai rewel. Kasihan sekali kalau dilihat di sini juga nggak tega ya. Kita kembali lagi selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.